お日様気持ちいい。いや大きな声はやめなさい。意外とバイオレンスだな、姉よ。だからといって何も言わずでいいです。ポイズンドロップ。何がよしですか、このバカ。Oke semuanya, kembali lagi dengan Om2 di sini. Kali ini, gua akan melanjutkan ngalur cerita anime yang telah membuat para pecinta Furi dan pecinta Kemono Mimi menjadi satu, yaitu Beasttamer episode ke-11. Yang mana di episode sebelumnya, Ren telah membangkitkan satu skill yang ia dapatkan dari berkontrak dengan Sora dan Runa, sehingga membuat si Pedo menjadi ketar-ketir dan pergi layaknya pecundang. Namun di akhir scene kita melihat Arintot yang memberikan cincin kegelapan kepada si Pedo. Bagaimana kelanjutannya? Ya, daripada kita penasaran lagi sampai membuat tante kalian cosplay jadi Tania, seperti biasanya, jika kalian suka dengan video ini, support aja dengan memencet tombol subrek dan like di bawah. Dan buat yang belum lihat episode pertama hingga ke-10, gua telah menaruh link playlistnya di deskripsi. Oke, langsung saja senderkan kepala kalian di paha mulus Tania, seluncurkan kaki di paha munggul Nina. FBI, open up! Maksudnya, seluncurkan kaki kalian di paha Pak Ujang, dan mari kita mulai alur ceritanya. Oisama kimochi, kira-kira, kira-kira. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya sesosok gadis rubah yang tengah nyantui menikmati hari. Baru saja dirinya yakin hari esok akan selalu bahagia, namun sayangnya... Scene berlanjut memperlihatkan kediaman wali kota Horizon yang tengah didatangi oleh pasukan Stella, yang mana karena penjaga gerbang tidak memperbolehkannya masuk, Stella memberitahukan bahwa dirinya dan pasukannya memiliki urusan penting untuk menyelidiki wali kota. Kedua penjaga itu nampak tidak peduli dengan jabatan Stella dan malah menanyakan mengenai Kapten Gile, yang tentu saja Stella mengungkapkan bahwa Gile dan semua bawahannya telah ditahan atas tindak korupsi. Bukannya membukakan pintu, kedua penjaga ini justru mengancam dengan mengatasnamakan wali kota. Tak lama kemudian, Tania dan Kanade muncul dan meminta pada kedua penjaga itu untuk menyanjung sosok Stella yang telah berdiri di jalan kesatria keadilan. Diperlakukan seperti itu, tentu saja membuat Stella seolah menjadi gadis biasa. Setelahnya, Stella pun menekankan bahwa tuan dari pasukan kesatria adalah raja, dan bukannya wali kota. Stella pun memberikan ancaman mengatasnamakan raja. Namun karena telah terbutakan oleh duit, para penjaga itu justru menganggap pasukan kesatria Stella sebagai musuh. Dan pada akhirnya, para penjaga idiot itu pun berkerumun menghadapi sosok Stella dan pasukannya beserta Tania dan Kanade. Karena sudah tidak ada pilihan lain, mereka pun hendak bertindak sesuai dengan rencana yang diberikan oleh Rain. Singkat waktu, setelah Kanade dan Tania telah menerobos gerbang, Pedogar berencana menumbangkan Rain dan hendak menjadi tuan baru untuk Tania dan Kanade. Sembari cincin kegelapan yang mengeluarkan aura hitam pekat, Pedogar pun bertanya-tanya di mana sosok Rain berada. Terlihat Rain, Sora, dan Runa yang telah tiba di suatu ruangan. Mereka nampaknya berencana menyelamatkan penduduk kota yang diculik oleh Pedogar. Namun, karena Runa yang bersuara terlalu keras, Sora pun memperingatinya karena takut akan ketahuan. Ketika Ren meminta Runa untuk mencari keberadaan para Sandra, lagi-lagi si Loli barbar ini menjawab dengan sangat kerasnya, sehingga ini yang terjadi padanya. Runa kemudian menggunakan material search dan merasakan adanya keanehan dari deteksi sihirnya, yang mana dirinya merasa yakin manusia yang disekap memiliki tanda sihir yang banyak, dan berkumpul di satu tempat di basement tersebut. Namun di saat yang bersamaan, Runa juga merasakan satu tanda sihir yang sangat besar, yang sudah pasti itu bukanlah aliran sihir milik manusia. Ketika Runa memperhatikannya baik-baik, dirinya memberitahukan energi sihir itu sebanding dengan mereka. Ren pun langsung menduga itu adalah ras terkuat. Melihat kesempatan untuk melengkapi koleksi waifunya, pada akhirnya Ren meminta Sora dan Runa untuk menyelamatkan semua orang. Dan dirinya akan memastikan koleksi barunya itu, yang tentu saja Runa dan Sora menganggap itu sangatlah berbahaya. Di tengah protes mereka itu, ini yang Ren lakukan pada mereka berdua. Setelah mengumbar kata-kata semanis mbak-mbak penjaga warkop Pak Ahmad,
Meski khawatir, akan tetapi Runa dan Sora membenarkan ucapan Ren tadi. Runa kemudian memberitahukan Ren yang harus kembali dengan selamat. Karena jika tidak, maka Ren harus mengelus-elus kepalanya 100 kali. Ren pun memahaminya dan berjanji tak akan membuat mereka bersedih. Singkat waktu, setelah Ren berhasil menemukan ruangan tempat calon waifunya berada, setelah memasukinya, Ren dibuat terkejut bukan main karena terdapat jeruji besi di sana. Dan diri juga menemukan seorang gadis rubah yang nampak tersiksa. Setelah memperhatikan dengan singkat, dirinya merasa yakin bahwa gadis itu adalah salah satu ras terkuat, yaitu ras dewa. Karena melihat calon waifunya yang tersiksa, Ren pun langsung menghancurkan gembok tersebut dan di saat yang bersamaan, gadis itu nampak ketakutan seolah trauma dengan manusia. Ren kemudian memberikan heal padanya. Dan Ren juga menenangkan gadis itu dengan berkata dirinya ada di pihaknya. Mereka pun saling mengenalkan diri yang ternyata nama dari gadis itu adalah Nina. Oke, kita persikat saja. Karena pasti kalian akan emosi dengan ekspresi, tindakan, dan ucapan dari Pedogar. Intinya, Nina yang masih ada di kuil dewa di suatu desa, didatangi oleh Pedogar yang sangat suka menyiksa para bibit unggul. Namun karena Nina yang menggunakan pelindung sucinya, membuat tangan Pedogar terluka. Dan karena terobsesi dengan Nina, membuat Pedogar harus mengancamnya dengan menggunakan para bocil yang ditodongkan pedang oleh para ksatria pengikutnya. Dan pada akhirnya, karena tidak punya pilihan lain, Nina dipaksa menggunakan kalung budak. Hal tersebut membuat Pedogar menyiksa Nina dan menganggap dirinya dewa karena telah menundukkan salah satu anggota ras dewa. Singkat cerita, karena melihat calon waifunya yang telah tersiksa dan menderita, tentu saja si kolektor waifu kita yang satu ini berniat untuk menyelamatkannya. Namun Nina melarang Ren menyentuh kalung itu, karena di dalamnya terdapat sihir yang sangat kuat. Namun setelah diyakinkan oleh Ren, Nina pun memutuskan untuk percaya padanya. Setelah Ren menganalisa sistem kalung budak itu, dirinya merasa yakin kalung itu memiliki metode yang sama seperti Beastamer. Dan dirinya pun memutuskan untuk menimpa hak kendalinya. Dan benar saja, ketika Ren berusaha melepaskannya, dirinya seolah disetrum oleh aliran listrik yang sangat kuat. Di tengah Nina yang sudah pasrah dengan takdirnya itu, yang mana Nina yakin takkan ada yang sedih meski dirinya tiada. Akan tetapi, Ren mengeluarkan ucapan seorang playboy cap badak, yang sontak saja membuat Nina terkejut mendengarnya. Ren juga yakin bukan hanya dirinya yang sedih, melainkan semua waifunya juga akan ikut sedih karena hal tersebut. Dan pada akhirnya, dengan kekuatan yang terkumpul dari tekad kuat yang diberikan oleh semua waifunya, mulai dari Kanade, Tania, Sora, dan juga Runa, ini yang terjadi setelahnya. Dengan kekuatan waifu kolektor, Ren nampak berhasil merusak kalung budak tersebut. Dan hal tersebut tentu saja membuat Ren lemas dan di saat yang bersamaan, Nina nampak memeluknya dengan sangat erat. Ternyata Tania dan Kanade yang nampak menumbuhkan banyak penjaga sekaligus. Salah seorang penjaga yang kesal dengan kekalahan mereka memerintahkan untuk membawakan para wanita di dalam basement untuk dijadikan sandera. Tania dan Kanade pun menjadi terkejut sekaligus khawatir. Namun secara tiba-tiba, ternyata dua loli yang muncul dengan heroiknya. Sora dan Runa menenangkan mereka semua dengan memberitahukan bahwasalnya semua orang yang ditawan telah mereka bawa ke tempat yang aman. Setelah Sora dan Runa meminta mereka untuk tidak perlu cemas dengan para sandera, Tania langsung mengepalkan tangannya dan telah menantikan hal tersebut. Dan karena dia berniat mengamuk sepuasnya. Setelah melihat pasukan yang telah unggul, Stella berniat masuk ke dalam rumah dan menangkap wali kota beserta Pedogar. Di tengah Pedogar yang kesal dengan pasukannya, sang bapak datang dan langsung diminta untuk lari terlebih dahulu dan Pedogar berniat melenyapkan bukti kejahatan yang mereka lakukan. Dan pada akhirnya, sang bapak pun pergi terlebih dahulu dan menyerahkan sisanya pada putranya itu. Ternyata Ren yang tengah kabur sembari membawa Nina di punggungnya. Tak lama berselang semua waifu Ren datang dan secara serentak, mereka melongo ke arah Ren yang tengah menggendong sesosok gadis di punggungnya. Dan setelah dikenalkan, ini reaksi dari semua waifunya. Ren yang kepanikan karena telah dianggap kolektor ciwi-ciwi kawaii, keempat waifunya itu telah mewajarkan perilaku tuannya. Sora yang menganggap kemunculan ras dewa yang sangat jarang, membuat Runa meminta sang kakak untuk sadar akan rasnya sendiri, yang juga sama nolepnya. Ren juga berniat menjelaskan rinciannya nanti. Namun secara tiba-tiba,
lama berselang, ternyata wali kota yang berniat kabur namun malah ketahuan oleh Ren dan kawan-kawannya. Setelah Stella memintanya untuk menyerah, akan tetapi si idiot ini menolaknya dan masih mengagungkan dirinya yang seorang wali kota. Tanpa banyak omong, Ren langsung membidiknya dengan sarung tangannya. Setelah tertangkapnya sang wali kota, Pedogar datang sembari meneriakkan nama Ren. Dirinya pun meneriakkan Ren untuk meningsoi sembari mengulurkan cincinnya. Muncullah sesosok Shinigami yang membuat Ren terkejut melihatnya. Dan sesaat kemudian, di tengah suara teriakan Kanade, rupanya si Arintot ada di atap rumah wali kota dan sangat bahagia karena dirinya mengira Ren telah meningsoi. Setelah tertawa puas, dirinya pun pergi dari sana dan di lain sisi, Ren rupanya baik-baik saja seolah tak terjadi apapun sebelumnya. Hal tersebut tentu saja membuat semua waifunya panik dan takut jika tuannya itu kenapa-napa. Namun Ren meyakinkan mereka semua bahwa dirinya benar-benar tidak terluka sama sekali. Mendengarnya tentu saja membuat semua waifunya terkejut dan Sora kemudian menjelaskan Shinigami tadi adalah salah satu sihir absolut yang disebut sebagai Death Sight. Yang mana sihir itu adalah sihir meningsoi instan yang akan memberikan death dalam situasi abnormal. Di tengah bersyukur dan kekaguman semua waifunya itu, Runa nampak memikirkan mengenai hal tersebut. Tak lama kemudian, Runa meminta izin untuk sedikit eksperimen pada tuannya itu. Ren pun mengizinkannya. Dan Poison Drop. setelah memberikan poison drop kepada Ren, hal tersebut tentu saja membuat Ren terkejut dan Runa yang malah senang melihatnya. Namun tak lama berselang, Runa nampak dimarahi oleh kakak karena ditentangnya. Namun Runa meminta mereka untuk tenang. Yang mana ternyata Runa hanya merasa penasaran karena ketidakadilan Ren yang berkontrak dengannya dan sang kakak. Namun hanya kekuatan sang kakak lah yang Ren dapatkan. Dan pada akhirnya, Runa mengetahui bahwa Ren telah mendapatkan kekuatan dalam menetralisir situasi abnormal. Setelah menjelaskan semua itu, ini tanggapan Sora pada sang adik. Singkat waktu, bukannya langsung meringkus Pedogar, mereka semua malah sibuk bersenda gurau bersama. Dan pada akhirnya, karena kegelapan dalam tubuh Pedogar yang telah mencapai puncak, membuat cincinnya bereaksi dan secara tiba-tiba cincinnya berubah menjadi seonggok makhluk seperti slime namun hitam pekat. Benda gelap itu nampak melahap sosok Pedogar yang berniat kabur. Di lain sisi, Ren dan yang lain hanya menonton kejadian aneh yang tengah terjadi. Ren kemudian meminta yang lain untuk mundur. Setelah melemparkan fireball tadi, namun bukannya meledak atau menghilang, benda hitam itu malah semakin membesar dan secara tiba-tiba muncullah sebuah tangan dari dalam sana. Dan kemudian ini yang muncul dari dalam sana. Di tengah kemunculan sesosok makhluk misterius yang berterima kasih karena telah membangkitkan dirinya, Ren nampak ketakutan bukan main melihat sosok tersebut. Sembari mengingat memori masa lalu yang terbakar secara perlahan, Ren juga mengingat momen di mana kampung halamannya yang terlahap oleh lautan api. Di tengah ketakutan yang ada, Ren melihat sosok yang sama persis seperti makhluk yang saat ini berada tepat di hadapannya. Sang makhluk terus berterima kasih pada mereka semua dan berniat menumbalkan mereka semua tanpa ampun, tanpa belas kasih, dan penuh akan rasa menderita. Dan berakhirlah alur cerita anime Waifu Tamer episode ke-11. Ya, komentar gua asli ada banyak, namun karena durasi yang ada, gua cuma akan memberikan 2 komentar untuk episode kali ini. Yang pertama, ketika si Pedogar ingin menjadi tuan baru Tanya dan Kanade, jujur aja itu terlalu konyol karena pada dasarnya Pedogar itu kelewat lemah. Kedua, gua suka karena si Pedogar telah terkena batunya dengan dilahap oleh sang iblis sebelum bangkit. Dan itulah karma untuk Pedogar yang telah menyiksa Dede Nina. Jadi ya 9,5/10 seperti cocok untuk episode kali ini. Terima kasih buat yang telah melihat hingga akhir video. Dan sampai jumpa di episode ke-12 minggu depan. Bye-bye.